Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai instalasi pabrik pada PT Federal Izumi Manufacturing, yang mana di kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Dela Yulinda, kemudian ada Randy Saputra dan Ahmad Mustofa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas, beberapa poin, ya ini ada 8 poin. Yang pertama itu introduction tentang instalasi pabriknya, kemudian kedua itu fungsi tata letak fasilitas, kemudian jenis pabrik dan barang produksi, profil produk, manufacturing proses, kemudian mesin yang digunakan untuk, memproses produknya, kemudian layout plan dan sertifikasi perusahaan tersebut. Untuk introduction akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi definisi dari perencanaan instalasi pabrik itu adalah suatu kegiatan-kegiatan yang mencakup perencanaan dan pengaturan fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengoperasikan sebuah pabrik. Kegiatannya mencakup pemilihan lokasi, tata letak fasilitas, kebutuhan tenaga kerja, aliran material, dan pertimbangan lingkungan dengan tujuan memastikan operasi produksi yang efisien dan efektif. Kemudian ada beberapa fungsi dari tata letak fasilitas. Jadi, apa sih fungsi dari tata letak fasilitas itu? Di sini ada 6 poin yang bisa saya presentasikan. Yang pertama itu fungsinya itu plan layout, di mana mengatur posisi mesin, peralatan, dan fasilitas lain secara efisien untuk meminimalkan waktu produksi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan aliran kerja. Kemudian fungsi lainnya yaitu pemilihan lokasi pabrik. Memilih lokasi yang ideal berdasarkan faktor seperti akses ke bahan baku, tenaga kerja, pasar, infrastruktur, dan ketersediaan sumber daya energi. Dan kemudian pengaturan kapasitas produksi. Memastikan bahwa fasilitas dan mesin yang dipasang mampu memenuhi target kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh permintaan pasar. Pengaturan aliran material, yang mana mengoptimalkan jalur aliran bahan mentah, komponen, dan produk jadi dalam pabrik untuk meminimalkan waktu transportasi dan menghindarkan penumpukan bahan di titik-titik kritis. Fungsi selanjutnya yaitu pengelolaan kebutuhan infrastruktur, memastikan bahwa pabrik dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai seperti air, listrik, sistem ventilasi, dan pembuangan limbah yang sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan. Yang terakhir, standar keselamatan dan lingkungan, mengatur instalasi dengan memperhatikan standar keselamatan kerja dan pengelolaan dampak lingkungan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, tujuan dari perencanaan instalasi pabrik, perencanaan instalasi pabrik yang baik adalah kunci untuk menciptakan pabrik-pabrik yang produktif, hemat biaya, aman, dan mampu bersaing dalam jangka waktu panjang. Nah, tujuannya itu ada 6 poin lagi di sini. Yang pertama itu adalah efisiensi operasi, yang dimana mengoptimalkan penggunaan ruang, tenaga kerja, mesin, dan peralatan untuk memastikan proses produksi berjalan dengan lancar, cepat, dan hemat biaya. Yang kedua itu ada mengurangi biaya produksi dengan tata letak yang efisien dan pemilihan teknologi yang tepat. Perencanaan yang baik akan mengurangi biaya transportasi, internal, tenaga kerja, serta energi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan produktivitas, di mana tata letak yang baik dan proses yang efisien meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu produksi dan meminimalkan gangguan dalam aliran produksi. Yang keempat, fleksibilitas produksi. Perencanaan yang matang memungkinkan pabrik untuk beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar, perubahan produk, atau perkembangan teknologi tanpa memerlukan perubahan besar dalam fasilitas. Yang kelima, keamanan dan kepatuhan regulasi, di mana memastikan bahwa semua fasilitas dan prosedur yang diterapkan di pabrik sesuai dengan standar keselamatan kerja dan peraturan lingkungan, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan penalti hukum. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas produk dengan pengaturan aliran
material, dan tata letak yang tepat, produk dapat diproduksi dengan konsisten yang meningkatkan kualitas dan mengurangi jumlah produk cacat. Nah, jadi jenis pabrik dan produk yang, diproduksi dari pabrik ini dari PT Federal Exhume Manufacturing atau FIM di Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi komponen kendaraan bermotor, terutama piston, tapi juga selain piston, mereka juga memproduksi non-piston. Pabrik ini merupakan bagian dari, grup Astra Auto Parts Tbk dan didirikan melalui kerjasama dengan, Mehe Engine Components dari Jepang. Kemudian untuk presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh Randy, kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari PT Exhume ini. Dia itu memproduksi beberapa piston, yaitu ada dari piston motor, gasolin, dan diesel piston. Selain piston juga sebenarnya mereka memproduksi juga kayak misal cylinder head, kemudian kayak under bracket, itu kan mereka kerjasama seperti itu. Ada suspensi juga seperti itu. Next. Nah, sebenarnya mungkin kalian bertanya-tanya mengenai piston itu apa sih gitu. Jadi piston itu merupakan bagian utama dari mesin kendaraan yang berfungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Nah, piston itu bekerja naik turun. Itu dalam silinder pada saat memompa piston mengubah volume di silinder. Jadi piston ini sebenarnya untuk memompa si tekanan bahan bakar itu. Jadi bahan bakar itu dipompa dengan permukaan si piston itu. Kemudian kan terjadi perubahan volume. Nah, perubahan volume ini yang mengakibatkan adanya tekanan dari si silinder atau sebaliknya piston menekan silinder. Akibatnya itu piston mengubah energi mekanik dari bahan bakar menjadi energi termal yang menyebabkan mesin untuk beroperasi. Nah, material piston itu biasanya itu berbeda-beda ya, tapi yang di sini digunakan itu aluminium ingot A351 seperti itu. Kemudian ada manfaat dari produknya. Manfaat dari piston itu apa sih? Yaitu mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Kemudian mengontrol kompresi bahan bakar. Yang berikutnya itu mendukung proses pembakaran yang stabil, kemudian meminimalkan kebocoran gas, kemudian mengurangi getaran dan kebisingan. Nah, jadi si piston ini ada manfaatnya kayak gitu ya. Jadi piston ini bukan dipasang itu hanya satu part, tapi mereka itu di assembly nantinya. Ada pasangannya juga seperti ring piston dan stang seher seperti itu. Next. Nah, untuk ukuran produknya dari PT FIM itu mengeluarkan beberapa ukuran ya. Yang saya masukin ini hanya salah satu ukurannya. Nah, salah satu ukurannya itu kayak diameter pistonnya 22 mm seperti itu. Kemudian panjangnya 23,7 mm seperti itu. Nah, dia tuh kecil dan sebenarnya desain dari atau ukuran dari si piston ini berbeda-beda ya. Ada yang di permukaannya itu hanya lingkaran datar, ada juga yang kayak cembung kayak gitu, seperti itu. Next. Nah, ini salah satu katalog dari produk PT FIM Indonesia ya. Itu dia di sini bikin piston untuk motor tiger seperti itu. Dan yang saya bilang tadi si piston itu kan satu part, tapi dia tuh nanti ada pasangannya gitu, dia assembly lagi biar bisa digunakan seperti batang yang terlihat di gambar seperti itu. Next. Nah, kemudian ada proses pembuatan. Yang pertama itu proses pembuatan, merancang dan mendesain piston. Nah, dalam
merancang atau mendesain piston kita itu karena ini sangat riskan ya digunakan di kendaraan, apalagi ini salah satu bagian utamanya, itu kita harus benar-benar merancang dengan benar. Itu kita bisa menggunakan simulasi seperti 3D design atau casting analisis. Kemudian ada desain yang menggunakan FIA struktural, FIA thermal, dan FIA fatigue seperti itu, dan analisisnya harus benar-benar. Kemudian ada piston forging yang berikutnya itu, kemudian ada yang casting system gitu, ada piston yang di casting dalam proses pembuatannya. Kemudian ada pembuatan piston yang cooling gallery with salt system seperti itu. Nah, pembuatannya itu berbeda-beda ya, tapi salah satu langkah dalam membuatnya itu merancang dan mendesain piston. Baik, untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Ahmad Mustafa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Dela atas kesempatannya. Setelah proses desain sebelumnya, si piston tuh masuk ke proses foundry. Jadi yang tadi dibilang proses pembuatan itu kan ada yang beda-beda, ada yang di forging, ada di casting. Nah, karena desain pistonnya itu kompleks, ya ada salah satu metodenya tuh yang di casting. Jadi flow prosesnya itu dari material ingot di storage, terus dilebur di bagian melting, habis itu di holding di furnace-nya, baru setelah itu dituang ke cetakan. Habis tuang ke cetakan itu di sprue cutting. Setelah itu masuk ke furnace lagi di heat treatment untuk meningkatkan kekerasan si pistonnya. Nah, setelah itu masuk ke finishing. Setelah di finishing masuk lagi ke storage. Nah, di storage ini dia disimpan buat bisa dilanjutin ke proses machining. Lanjut. Next. Nah, selanjutnya proses machining. Nah, flow prosesnya itu dari storage tadi yang WIP itu nanti bakal masuk ke line machining. Nah, di line machining ini dia ukuran pistonnya tuh dibuat lebih presisinya lagi. Setelah di proses machining selesai, dia akan masuk ke proses coating. Jadi di sini udah masuk ke surface treatment, ke pelapisan. Nah, habis di coating, di anodizing, terus di plating, baru nanti masuk ke quality control di visual grade-nya. Dia bakal pengecekan dari segi looks-nya gitu. Setelah lulus di visual grade, dia bakal masuk ke bagian shipping. Nah, lanjut. Nah, untuk mesin-mesin yang digunakan dalam proses pembuatan piston ini di PT FIM, yang pertama itu ada mesin las, salah satunya itu las argon. Yang kedua itu ada furnace, yang tadi buat heat treatment. Yang ketiga tuh ada hardness testing machine, dia buat menguji kekerasan si piston. Yang keempat tuh ada mesin CNC bubut sama CNC milling. Yang kelima itu ada bandsaw. Nah, yang keenam tuh ada mesin pengolah scrap. Lanjut. Nah, berikutnya ini layout plan dari PT ini. Jadi ada area yang dimana di dalamnya tuh terdapat line-line produksi. Jadi
Di storage itu kayak gudang lagi tuh buat nyimpan material mentahnya, ingotnya. Lalu nanti masuk ke area furnace. Nah, di sini tuh terdapat eh, tungku yang buat melting, yang buat ngelebur, terus juga termasuknya eh, proses mencetaknya, proses heat treatment itu masuknya di area furnace. Nah, terus habis selesai di area furnace tuh lanjut ke area machining. Nah, di area machining ini dia tahapan buat membentuk ukuran yang presisi. Terdapat line mesin CNC dan robotik. Nah, lanjutnya itu area surface treatment. Jadi setelah ukurannya udah presisi, dia masuk ke line anodizing, line plating, sama line coating untuk melapisi si piston supaya lebih kuat. Setelah itu baru dibawa ke area quality control buat di pengecekan barang yang lolos dan barang yang rejectnya. Setelah itu baru masuk ke area gudang buat penyimpanannya. Di sampingnya juga ada kantor dan sebelahnya lagi itu area buat shipping, pengiriman barang yang sudah dibungkus. Lanjut. Nah, berikutnya ini informasi tambahan tentang PT Federalizumi Manufaktur. Jadi dia tuh sudah memenuhi atau sudah lolos beberapa sertifikasi kualitas. Nah, diantaranya itu yang pertama itu ada ISO 9002. Ini tuh standar yang memberikan pedoman untuk sistem manajemen mutu dalam organisasi. Nah, sertifikasi ini tuh mengatur ia mematuhi standar organisasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi cacat produk, dan membangun reputasi yang baik di pasar. Selanjutnya itu ada QS 9000. Nah, hasil dari auditor register QS 9000 ini, dia tuh akan berkualifikasi khusus dilatih untuk menerapkan sistem registrasi yang berfokus pada otomotif yang diakui secara internasional. Selanjutnya itu ada ISO 14001. Nah, sertifikasi itu menilai organisasi atau industri apapun yang ingin menerapkan pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Dia menciptakan kerangka kerja untuk menyeimbangkan 3 pilar, yaitu yaitu pilar pembangunan, pilar transparansi, dan pilar akuntabilitas. Nah, 3 lagi yaitu OHSA S18001. Ini tuh standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang telah diakui secara internasional. Nah, selanjutnya itu ISO 9001. Sertifikasi itu berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi untuk membangun sistem manajemen mutu yang memastikan kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan itu sudah memenuhi standar dan layak untuk diperjualbelikan kepada customer. Nah, yang terakhir itu ada ISO atau TS 16949. Nah, ini tuh manajemen mutu juga yang udah diakui secara global. Dia menyatukan berbagai standar dari seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Juga menyediakan kerangka kerja untuk mencapai praktik terbaik terkait desain dan pembuatan produk untuk rantai pasokan otomotif. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ahmad Mustafa atas penjelasannya. Nah, kita sudah berada di ujung presentasi pada hari ini. Mungkin terdapat beberapa kesalahan dalam presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.